Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita memulai acara pelatihan orientasi pelopor moderasi beragama ini untuk 5 hari ke depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Beberapa hal yang ingin kami laporkan kepada Pak Rektor. Yang pertama adalah bahwa acara ini memang terkesan begitu mendadak. Tanggal 30 November kami diundang, waktu itu Bapak Rektor diundang oleh Subdit Kitab Dimas untuk rapat Zoom tanggal 30 November, dan kemudian Bapak Rektor memberikan disposisi kepada Wakil Rektor 1, kemudian juga rapat itu juga mengundang Wakil Rektor 2, para Kabiru, kemudian LB2M dan juga RMB. Keputusan dari rapat pertama itu tanggal 30 November itu adalah bahwa Diktis itu menetapkan 12 PTP, jadi ada 12 perguruan tinggi pelaksana untuk mengajukan proposal peminatan di dalam penyelenggaraan pelatihan penggerak moderasi beragama dan orientasi pelopor moderasi beragama. Oleh karena itu, waktu yang sangat singkat, kemudian kita menyusun proposal, Pak Ketua RMB dan tim mengusulkan untuk program yang PTP-nya UIN Malang itu adalah penggerak. Ya, jadi pelatihan penggerak moderasi beragama, tetapi untuk tanggal 5 Desember, rapat Senin tanggal 5 Desember itu kemudian dari 12 PTP itu diputuskan bahwa pelatihannya bukan pelatihan bukan penggerak moderasi beragama, tetapi orientasi pelopor moderasi beragama. Ada hal-hal yang berbeda ketika skema pelatihan ini adalah penggerak dan ketika skema pelatihan ini adalah orientasi pelopor. Yang pertama, ketika pelatihan itu bentuknya adalah penggerak, maka pelaksananya adalah pusdiklat. Jadi pelaksananya adalah pusdiklat dan semuanya diatur oleh pusdiklat, dan semuanya dilaksanakan secara tripartit antara pusdiklat, kemudian Kementerian Agama, Diktis, dan perguruan tinggi pelaksana atau PTP, yaitu salah satunya UIN Malang yang ditetapkan sebagai 12 di antara PTP yang lain. Tetapi karena keterbatasan dari teman-teman di Pokja Moderasi Beragama maupun instruktur nasional, baik dari Pusdiklat maupun dari Pokja Kementerian Agama maupun dari Diktis, maka kemudian disepakati tanggal 5 Desember itu menjadi orientasi pelopor moderasi beragama. Jadi kalau sasarannya adalah untuk menjadi role model moderasi beragama. Jadi targetnya adalah itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rapat yang ketiga itu tanggal 7 Desember. Ini rapatnya memang maraton, kemudian setelah diputuskan menjadi orientasi pelopor, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan dan seterusnya. Karena itu kemudian disepakati itu, dan karena programnya adalah orientasi pelopor, maka pelaksananya adalah PTP, jadi perguruan tinggi, kemudian tetapi melibatkan Pokja, instruktur dari Pokja Kementerian Agama, kemudian juga Direktorat Diktis. Jadi tidak harus melibatkan Pusdiklat, meskipun kita juga ada Pak Safi'i yang, tetapi beliau representasi direktur, bukan representasi kampus Diklat. Nanti sertifikatnya dikeluarkan oleh Bapak Rektor dan juga dari Dirjen Pendis. Kalau pelatihan penggerak itu sertifikatnya adalah dari Pusdiklat Litbang Keagamaan. Itu perbedaannya. Kemudian dari sisi JPL-nya juga berbeda. Kalau orientasi pelopor itu 28 JPL plus, kemudian kalau untuk penggerak itu harus 51 minimal JPL. Karena itu terlalu padat dan beberapa karena keterbatasan instruktur nasional, maka dipilih orientasi pelopor itu yang lebih memungkinkan karena dilaksanakan selama 5 hari dan waktunya memang sangat mendadak. Tetapi meskipun mendadak, insya Allah
tim sudah sangat siap untuk proses pelatihan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin kami dapatkan kepada Pak Rektor adalah bahwa target dari program ini secara nasional itu adalah 500 peserta dibagi menjadi 12 PTP. Tetapi ternyata pendaftarnya itu ada 960 dan karena itu kemudian ada seleksi yang cukup ketat. Apalagi UIN Malang itu pesertanya surplus Pak Rektor. Mestinya hanya diambil 41, peserta kita yang daftar 68. Jadi dari UIN Malang itu luar biasa, paling banyak pendaftarnya Pak Rektor. Untungnya kalau pesertanya di atas lebih 41, maka kita tidak ada peserta dari yang lain. Seperti Surabaya itu ada sekitar 10 atau 15 orang itu dari perguruan tinggi lain karena diikuti oleh seluruh dosen PTKIN se-Indonesia yang berminat untuk mengikuti ini. Sebenarnya awalnya memang diarahkan untuk para wakil rektor, para dekan, wakil dekan sampai Kasek Prodi. Tetapi tidak memungkinkan karena banyak hal, akhir tahun banyak membuat laporan dan banyak kegiatan, karena itu kemudian oleh Diktis itu dibuka untuk umum, untuk semua dosen. Dan alhamdulillah ini teman-teman yang ikut di sini dari 68 yang daftar, 41 terseleksi dan kebanyakan adalah dosen itu adalah dosen-dosen MKU, MKKU. Jadi menurut kita itu sangat pas karena itu menjadi bagian dari internalisasi nilai-nilai moderasi yang itu penting untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk nanti diterjemahkan di dalam RPS, kemudian di dalam pembelajaran dan seterusnya. Itu. Kemudian yang keempat yang perlu kami laporkan bahwa di samping ada pelatihan orientasi pelopor moderasi beragama ini, nanti akan ada lagi PKDP Pak Rektor, PKDP peningkatan kompetensi dosen pemula khusus untuk para peserta Serdos tahun 2022 yang jumlahnya semua ada 1.700 dan itu dibagi menjadi 17 PTP. Salah satu PTP itu adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan itu dari 1.700 orang peserta Serdos nanti akan ada 100 atau sampai 150 orang yang itu dilatih di UIN Malang. Targetnya adalah mereka pembekalan kepada para dosen pemula tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai moderasi beragama, pembelajaran dan untuk peningkatan profesionalisme dosen, kemudian juga penulisan karya ilmiah. Jadi seperti pekerti tetapi pekerti plus itu yang akan dilaksanakan mulai 19 Desember sampai tanggal 24 Desember dan itu nanti akan dibuka secara serentak oleh Gusmen, Gus Yakut tanggal 19 Desember. Dan itu kita akan ada 3 kelas paralel Pak Rektor. Jadi apakah nanti pesertanya 100 atau 150 itu 3 kelas paralel dilaksanakan secara bersama-sama sehingga kita melibatkan banyak dosen, banyak narasumber di bidang moderasi, wawasan kebangsaan, kemudian juga pembelajaran maupun penulisan karya ilmiah. Kemudian untuk berikutnya bahwa UIN Malang itu keseluruhan program LPDP karena ini semuanya biayanya adalah biaya BIP LPDP Kemenak. Jadi kita ada 5 skema yang dibiayai oleh Kementerian Agama khususnya dari PMU LPDP Kemenak. Yang pertama adalah beasiswa, yaitu beasiswa S1, S2 dan S3 untuk tahun 2022 ini kita ada 79 mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa LPDP Kemenak. Yang S1 ada 35 orang, itu terdiri dari beasiswa reguler, prestasi dan hafid. Kemudian S2 itu 21 di S2 BBA. Kemudian yang ada yang di S3 PBA itu ada 23 orang. Sebenarnya kita ngajukannya tidak hanya PBA, tetapi semua prodi A atau prodi unggul itu kita ajukan menjadi menjadi pelaksana atau orientasi program studi yang menjadi tujuan dari pelamar beasiswa LPDP Kemenak ini. Yang kedua adalah PPSL yang sudah ongoing, sudah dibuka oleh Pak Rektor bulan yang lalu Pak Rektor di BBA dari P2B
pusat bahasa. Nanti sampai bulan Januari itu sudah ongoing. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan orientasi pelopor bagi dosen, yaitu pada hari ini sampai hari Senin, 5 hari ke depan. Kemudian yang keempat adalah PKDP bagi dosen pemula Sekdos, yaitu tanggal 19 sampai 24 Desember. Dan yang terakhir adalah PPBA, ini kursus persiapan bahasa asing untuk calon-calon peserta untuk dosen-dosen yang akan studi lanjut ke luar negeri. Nanti untuk UIN Malang itu adalah untuk peningkatan kompetensi bahasa Arab, Pak Rektor. Jadi ada 5 skema LPDP yang itu diberikan amanah kepada UIN Malang yang perlu saya laporkan kepada Pak Rektor, karena Pak Rektor selalu berkomunikasi dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pusat, sehingga alhamdulillah ada perhatian yang luar biasa. Dan karena banyak sekali, termasuk program ini UIN Jakarta tidak termasuk. Ya, UIN Jakarta tidak termasuk. Kemudian PTP dari 12 PTP penyelenggara ini, kemudian 17 PTP yang besok itu juga tidak semuanya, karena itu beberapa ada kecemburuan nasional oleh UIN-UIN yang lain. Tetapi mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada UIN Malang itu bisa kita jaga bersama-sama, kan? Karena itu terima kasih atas support yang luar biasa Pak Rektor, kemudian tim RMB yang juga luar biasa. Para panitia, ini panitianya minimalis tapi gerak cepat semuanya. Kemudian dan yang kami banggakan adalah seluruh peserta, mulai dari Bu Dekan Psikologi satu-satunya, para wakil dekan, para ketua program studi, para sekretaris program studi, para dosen, baik itu dosen MKU, MKKU maupun dosen-dosen yang lain, yang ini merata di semua fakultas, Pak Rektor. Meskipun mungkin imbangannya tidak selalu rata, tetapi semua fakultas ada semua yang ikut dalam program ini. Mudah-mudahan 5 hari ke depan saya tadi dititipi oleh tim fasilitator panitia, Bu Jamila, Pak Izudin sama Pak Yahya, jangan sampai ada yang meninggalkan satu sesi pun, karena itu adalah bagian dari persyaratan untuk mengikuti program ini. Dan Bapak Ibu sudah terpilih dari 68 yang sudah daftar. Oleh karena itu mohon komitmennya, karena ini menjadi bagian dari proses yang harus kita ikuti bersama. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.